kalian semua sisa pukul, babi. Apa anjing? Santai, santai. Ngomong apa? Santai, Lucu. santai. Lucu, Santai, santai, santai. santai. Sini aku buat perjanjian kalau kau merasa pede lawan aku menang, gimana kalau kita buat perjanjian siapa yang kalah nanti di atas ring botak yang kalah ya. Gimana? Taruh, ulang. Harus biar panas lah. Ulang, coba. Gimana buat perjanjian gimana? Berani apa tidak? Kalau masalah botak, let's Yang go. kalah botak. Let's go. Berani? Berani? Berani. Yes. Oke, Masalah botak, deal. oke, deal. Oke, deal ya. Deal. Botak Oke. ya. Ya botak. Let's go. Kelebihan terbesar dari seorang Eddie Boxing apa? Kelebihannya. Kelebihan terbesar dari seorang Eddie Boxing. Mungkin apa ya kelebihannya? Keras kepala itu sih, Eddie sendiri yang bilang keras kepala. Oke, Mungkin baik. itu aja sih. Itu aja nggak ada yang lain? Gak ada. Entah pukulannya, Ya, fisiknya. mungkin dia punya power. Mhm. Tapi karena dia satu ngakuin sendiri keras kepala, ya mungkin powernya bakalan ketutup sama apa yang dia omong itu. Oke, baik. Seorang Eddie Boxing gimana? Kelebihan dari seorang Carly Strokes ada nggak? Kalau kelebihan sih nggak ada dari dia. Nggak ada. Dari penglihatan dia sih kekurangan ketakutan baru ada. Oke, tapi kelebihannya nggak ada. Nggak ada. Puji syukur saya dipertemukan di acara besar ini untuk lawan dia, tapi gimana ya? Pokoknya menurut Edi itu kurang greget. Saya ketemu dia, Kurang greget. kurang greget. Kenapa? Cuman karena kurang greget aja udah. Nanti kalau aku dibilang terlalu isi lawannya, Aha. biar gak dibilang meremehkan. Ya. Kurang greget sih menurut Kurang Edi. greget. Gimana kali Strok menghadapi di Eddie Boxing dibilang kurang greget? Kenapa sih? Ya mungkin karena satu dia merasa di atas saya. Yo. Satu lagi kemungkinan besar karena saya bukan pure influencer yang memang berkecimpung di dunia boxing. Udah Oke. itu aja. Tapi di sini kan bukan kita fokusnya adu debat, adu bacot atau apapun. Tapi kita di sini juga bertinju ya. Ya. Kita berolahraga jadi kita fokus dan biarlah ring yang menjawab gitu aja. Oke. Menurut seorang Eddie, ini keputusan tepat atau tidak? Dan apakah persen untuk memenangkan seorang Carly Strok itu udah di atas angan seorang Eddie Boxing atau gimana? Udah di atas, Udah di atas angan? udah di atas awan. Ah, di atas. Carly Strok, gimana nih perasaannya dibilang kayak gitu terus sama Eddie Boxing? Kayaknya lu dianggap remeh terus dari tadi nih kalau misalnya gue lihat ya. Dia kebawa nafsu terus sih. Tapi nggak tahu ya nanti di atas ring gimana. Oke. Sekali lagi, Carly Strokes versus Eddie Boxing. Mereka akan bertemu di HSS Series 7. Yahya apa kabar? Kakak Ungki apa kabar? Yahya dulu. Yahya apa kabar? Ya alhamdulillah sehat bang. Gimana rasanya bisa main lagi di HSS dan sekarang HSS Series 7? Ya pasti seneng bang. Ya. Akhirnya call outku selama 2 tahun, Iya. akhirnya diterima dia. Kalau A selama 2 tahun. 2 tahun. Lama kali bang, Ya, lama. Lama. Tapi ya gak apa-apa lah, Ya. terima dia kan. ya. Keren. Dan akhirnya tercapai sekarang. Ya, Oke. Ungke, apa kabar Ungke? Ini pertama kalinya tampil di HSS ya. Ungke, apa kabar? Cek. Ungke, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan baik. Ini pertama kalinya tampil di Holy Wing Sports Show. Siap. Gimana rasanya? Beda panggung, beda vibe. Semuanya beda dari sebelum-sebelumnya nih. Tentunya senang dikasih kesempatan untuk bermain di SS. Ya. Dan nanti pasti saya akan berikan yang terbaik dan di atas ring. Oke. Akhirnya katanya call out 2 tahun diterima oleh seorang Ungke. Gimana? Ya. Kenapa itu? Ya karena ini jalan satu-satunya ketemu dia punya abang. Oke. 2 tahun lalu dia nggak call out kamu. Itu udah nyampe ke kuping kamu atau belum? Dari dulu udah, cuman dia bilang saya biasa aja. Dia bilang saya penakut. Terus kenapa kau melawan saya kalau saya biasa aja? Kau mau cari apa? Gitu. tarik nama, followers, kenapa? Oh. Kenapa, gak boleh? Sudah Kenapa, nggak terjawab boleh? semua, sudah terjawab semua. Kenapa? Terjawab semua. Santai. Santai. Iya, Santai. Iya, santai. Dah, siap nari, main di Beyond. Oke. Dah, tragedi lempar anduk plus bau sengklak.
Come on. Saya tidak dengar. Itulah bang, awalnya panas lagi. Lan- Waktu yang dia buat video sama Nelson yang pertama. Dia buat video sama Nelson pertama. Ya. Oke. Untuk Yahya Garcia, sebelum kau lawan sah, lawan dulu Nelson. Mm-mm. Udah terjadi. KO tapi KO. Ya, iya, tapi kau kan bilang lawan Nelson dulu baru lawan kau. Ya udah aku lawan, kenapa kau lari? Hah? Kan udah aku lawan Nelson, kenapa kau lari? Ya sama kayak kau punya abang. Saya udah kasih TKO Gulba, dia lari. Gimana? Ah. Loh, tapi kau kan bilang lawan Nelson dulu baru lawan saya. Udah aku lawan Nelson, kenapa kau lari? Sama kayak kau punya abang. Ah, bujang Kasih kau. TKO dulu Bilang aja Gulba, kau kasih takut, KO eh. dulu Gulba. Bilang aja kau Selesai takut. KO hilang. Bujang Gimana? kau. Ikan kau. Bujang. Kau yang bujang. Takut kau. Kau bujang. Itu bang, dan Oke. nggak lama dia Takut. Nggak, Saya ada takut, nih, nggak, saya ada nggak, nih. nggak takut, nggak. Saya ada nih. Hah? Sabar dulu. Nanti saja tanggal 7, aman. Gini, kalau Ungke lawan Yahya katanya selesai lawan Yahya, Ungke bakal ngejar Paris abangnya. Kalau dia tidak lari lagi. Nah kalau Yahya sendiri setelah selesai lawan Ungke mau ngejar siapa? Kakaknya boleh lah, Kakak ya? abangnya ya boleh. Wow! Sabar. Kan Paris berani keluar dari dia punya rules. Kalau nanti kau lawan dia, kau berani keluar dari kau punya rules kan tidak? Kan Paris berani lawan. Anjing, saya pukul kalian semua ya. Kalian semua saya pukul, babi. Apa anjing? babi. Eh, Santai. Kamu apa? yang babi. Santai. Loco. Lucu, Saya santai. tetap kalian sini, anjing. Kau yang babi. Babi kan? Santai. takut. Santai. Ah, 3 minggu lagi. Santai. Loco ini aja. Santai. Loco! Santai. babi kau yang babi. Sabar. Oke. Ini pertanyaannya memang ya. Idiot kau, tolol. Pak ini emang anjing nih, Pak ini. Saya pukul kau lagi, lapis-lapis ini. Babi. Oke. Menurut kalian kelebihan terbesar dari lawan kalian masing-masing itu apanya atau mungkin seperti apa? Mungkin dari Yahya dulu, kelebihan dari kakak Ungke. Dari Ungke. Mulutnya banyak omong. Mulutnya, Baik, mulutnya. iya. Mulutnya besar sekali Besar. ngomongnya. Mulut besar tapi nggak punya nyali. Oke, itu menurut seorang Yahya Garcia. Iya. Pegang kau kata-kata, kau bilang peluk toh. Nanti kau lihat aja. Pegang kau kata-kata itu. Baik, untuk Siap Bang Jago, bujang. Pegang kau kata-kata. Oke, kalau untuk seorang Ungke sendiri, kelebihan terbesar dari seorang Yahya Garcia apa? Enggak ada. Gak ada. Jadi gak ada persiapan khusus untuk melawan Yahya Garcia, gak ada. Enggak ada kan udah di podcast saya udah bilang. Ya. Saya lawan dia, saya tidak punya persiapan khusus. Tidak ada persiapan khusus lawan Yahya Garcia, adalah kesalahan yang fatal. Wow. Omong kosong. Izin, bujang. Akan seperti apa nanti lawan seorang Yahya? Santai aja, biasa aja, relax aja. Saya tidak mau bilang di sini lah, nanti Ya. dia akan tahu saya punya game plan. Oke, emang udah disiapin juga berarti gameplaynya ya. Oke, Yahya, ada persiapan khusus untuk lawan seorang Ungke? Di mana lu udah all out 2 tahun? Kalau persiapan mungkin aku baru keluarkan 70%. Oke. Agak-agak males bang. Karena lawannya kan udah lama vakum. Tapi nggak apa-apa lah. Karena aku yang udah ngejar-ngejar dia dari 2 tahun. Ya pasti aku bakal menang. Oke? Dijamin pasti menang ya. Aku boleh nanya nggak ke dia? Apa yang kau pengen tanya? Enggak, itu bau udah sembuh belum? Nanti Wah. kalah alasan bauku sakit weh. Kan gak enak. Aman. Aman serius ya? Nanti bahu ini akan buat kau jatuh. Saya kasih tahu aja itu. Izin. Yahya Ungke ada yang ingin ditanya, disampaikan lagi nggak? Dari seorang Yahya deh, ke Ungke deh. Udah gak ada lah bang. Udah nggak ada? Ada. Aman? Lawan gak bergairah. Lawan gak bergairah. Ikan. Ungke, ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak ada. Gak ada? Aman. Aman ya? Alright. Apa? Awas nanti ngelawaknya ke bawah sampai di atas ring. Selamat kembali lagi ke Hollywood Sports Show. Ya, luar biasa. Setelah sekian lama, Ya, setelah sekian lama Ya. akhirnya tanding lagi di tanding ASN. lagi. Siap.
Gimana perasaannya KJ? Diundang lagi, bersyukur juga karena langsung Pak CEO sudah langsung tawarin. Coach jangan ketawa coach, orang kan cuma bilang Pak CEO, mau coach langsung ketawain yang Pak CEO kemarin langsung kontak, jadi langsung saya senang juga karena dia masih ingat lah teman. Oke. Brian, apa kabar Brian? Baik, luar biasa ya. Di sini aku berterima kasih kepada HSS dan pada Paris sudah menggunakan saya Ya, untuk fight. betul. Gimana perasaannya? Udah siap semuanya? Harus siap? Harus siap. Yes. Dikasih tahu rules-nya. Apa yang pertama kali ada di otak seorang Brian? Saya di sini bingung. 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 Kenapa saya bingung? Bingung rules-nya ini bagaimana? Oke, silakan KJ. Oke, jadi begini, Ya. ceritanya itu sebenarnya tawarannya itu ada banyak orang ya. Untuk Kakak Brian mungkin belum tahu, Ya. jadi jangan cepat dengar isu sana sini atau ada komen netizen atau mungkin clipper-clipper, jangan langsung panas secepat itu karena belum tentu semuanya benar. Nah akhirnya ya sudah setelah dapat masukan dari coach, ya sudah langsung kita ya udah lawan Brian Lawitan sudah kalau begitu boxing sekalian. Karena nextnya mungkin siklusnya biar tidak terganti-ganti, Muay Thai, kick striking, kickboxing, boxing. Jadi bingung gitu loh, maksudnya susah kalau kita mau penyesuaian di setiap pertandingan. Jadi akhirnya udah kita ambil boxing karena kemungkinan besar pertandingan ke depan ada beberapa pertandingan yang boxing. Itu makanya kita terima di situ. Oh, oke. Biar tidak ubah-ubah saya punya biar tidak ubah kita punya apa istilahnya ya, style. Ya. Gitu loh. Soalnya penyesuaiannya itu lumayan susah. Kalau apalagi saya ditanding tidak jelas. Orang tantang ini saya ikuti ke sini. Orang tantang ke berat ini saya ikuti ke berat ini. Bahasa ini kayak istilah saya boneka juga ke apa ya. Jadi saya juga kali ini masa saya mengalah terus. Ya sudah saya ikuti kata coach kali ini. Karena pertama kali ini saya ikuti kata coach. Biasanya itu saya mengalah sama promotor. Oke, Gitu. baik. Siapa yang lebih diuntungkan untuk rules boxing ini? KKJ. Tidak ada. Kalau dari saya tidak ada. KKJ. Dari seorang Tidak KJ ada, tidak ada. Brian, Oke. tidak begitu, Makanya. tidak begitu. Tidak begitu. Brian spesialis kickboxing ya. Dia spesialis kickboxing, saya Muay Thai. Sorry, coach, tangan terlalu panjang. Buka di sini. Brian spesialis kickboxing, saya Muay Thai. Dan ini kita ketemu di tengah. Ya. Tidak bisa bilang begitu, bah. Betul. Dia levelnya SEA Games loh. Dia SEA Games, saya cuma pon. Jadi begini DP cerita, begini. Saya ini perdana main boxing. Pertama kali ya toh. Kau Saya ini baru lawan Paris. Kau sedua. Paris, saya bagus ke tidak? Kau sedua kali. Paris, bagaimana? Saya bagus ke tidak? Saya tengahin, saya Ah. tengahin, Ah. saya Coba, tengahin, coba. saya tengahin Coba. ya. Kebetulan, saya menang lawan dia tuh kebetulan. Tuh, KJ juga masih barulah di kategori boxing. Tapi aku ada pertanyaan untuk kalian dua. oke. Apa itu? KKJ versus Brian Lawitan. Brian Lawitan bertemu boxing bersama KJ. KKJ bisa menang nggak? Nah itu dia. Ah. Begitu juga nanti Bang Brian. Kalau kau tanya saya sudah pasti saya bilang bisa lah ya. Kasarnya begitulah ya. Kalau kita mau sombong pasti bisa lah ya. Karena kau sudah rasa sendiri toh. Kau sudah rasa kalau kena bagaimana. Nah jadi saya pasti bilang bisa. Benar. Oke. Bang Brian Lawitan melawan KJ di boxing. Apa? 5 round. Bisa menang atau tidak? Ya kalau mau tanya ya pasti bisa. Nah, Oke. Nah, cuma Jadi Paris jangan tanya begitu. Jadi begini. Cuman yang sudah turun 2 kali siapa? Siapa yang sudah turun 2 kali boxing? Beliau. Saya sudah pernah lihat berapa kali? Sekali. Di mana? Ini sekali. Oh iyo ini. Nih maksudnya ini sekali. Iyo ini, Iya. ini sekali. Tapi ini. menurutku ini adalah tengah karena mereka basicnya tidak di boxing. Iya benar, memang Iya. betul. Menang KO atau tidak 7 Februari nanti melawan KJ? Saya tidak tahu, Karena saya persiapan baru. Jujur. Sama, saya juga baru. Begini, sabar. Kan coach, tiap hari Tunggu coach lihat dulu. saya live kan. Coach lihat saya live. Tunggu Gini, dulu gampangnya gini, mau Mana lihat aja? siapa yang lebih unggul, kita tanya aja Paris gimana rasanya pukulan KJ. Udah gitu aja. Sudah begitu. Oke saya Sudah, jawab ya. Sudah begitu. Saya jawab. Sakit. So,
pernah call out ke KJ waktu itu toh. Benar. Dan kalian dua sama-sama kalah bertanding terakhir. Yo yo. Anjing. Terus Yo. kenapa kalau kita Ya. kalah? Kau juga Yo. kalah. Hah? Kau juga kalah lawan Coach Rudy. Oh. Yang kita Iya, bahas kau ini kan, emang harus dibully nih. enggak, yang kita bahas kan KJ dan Brian dulu nih. Kan sama-sama kalah bertandingnya di pertandingan terakhir. Iya kan? Yo. Sepakat ya? Yo. Jadi kita cari pemenangnya antara Brian dan Kak KJ. Yo. Iya. Dan ini rules, ya so terjadi. Ini rules boxing, ikut berat badan. Ya udah, Kak semua main berat berapa? Berat berapa enaknya? Kan so ikut begitu. Oh, iya. Masa mau rubah-rubah lagi? Ya sudah, kalau sudah terjadi ya sudah berarti. Mau bagaimana lagi? Ya sudah. Saya sebenarnya susah sih kasih turun berat ini. Tapi cuman ya kalau bagaimana ya terserah, kita mau main. Soalnya sudah tanda tangan jadi. Iya so terjadi sudah. Oke Sudah. lah. Sudah. Mungkin Forlan mau Selesai. bicara apa? Kau bilang apa Forlan? Oke, kamera dulu. Tidak, saya cuma mau menanggapi tentang siapa yang diunggulkan. Di sini saya melihat kayaknya kalau Kakak Brian bilang KJ diunggulkan, menurut saya tidak. Karena dari basic masing-masing, kalau saya lihat sebenarnya kickboxing, boxingnya lebih bagus daripada Muay Thai. Bukan berarti saya merendahkan Muay Thai ya, maksudnya secara basic. Secara basic, tangan orang kickboxing, boxingnya lebih bagus. Benar-benar boxingnya lebih bagus daripada seorang pemain Muay Thai. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya tidak ada yang diunggulkan. KJ mau diunggulkan gara-gara bertanding cuma satu kali lawan Paris. Maksudnya Paris. Oh, kau meremehkan saya toh? Sabar dulu, bukan saya merendahkan. Bukan begitu, dengar dulu. Maksudnya ini, kalau kalian mau menjadikan Paris sebagai tolak ukur KJ bermain boxing. Paris juara apa di boxing? Tidak. Jadi pertandingan KJ dengan Paris itu bukan menjadi tolak ukur bahwa KJ ini main boxing bagus. Tidak juga. Jadi di sini benar-benar real di tengah. Kalau memang mau main boxing dua-duanya tidak ada yang diunggulkan. Dua-duanya bagus sih. Benar-benar. Pas. Ini rules pas. Kalau mau Muay Thai juga pas. Cuma karena tanda tangannya sudah boxing, ya sudah boxing. Saya terus terang, kalau misalnya Brian melawan KJ, ya saya megang Brian. Ya kan? Ya. Tidak, saya Ini menurut keyakinan Paris siapapun yang Fernandes. bertanding sama Kak KJ, pasti saya megang lawannya. Emang anjing. Emang anjing. Loh. Tidak bisa begitulah. KJ Randy, aku megang Bang Randy. KJ Ajis, aku megang Ajis. Menang semua bos. KJ Brian, ya aku megang Brian lah. Oke, coach tolong ya. Ini main boy itu kayak kickboxing. Oke. Jadi fix, kalau ditanya aku megang Brian Lawitan. Tepuk tangan untuk Brian Lawitan. Bajingan juga yang nanya nih ya. Kalau karena Brian bawa baku hantam, sebenarnya ya hati ada di Brian. Ya kan? Hati ada di Brian. Ya kan? Tapi kan nggak marah kan KJ? Nggak marah. Gentle ya, aman ya. Tapi kalau ditanya siapa yang akan lebih unggul, saya merasa masih unggulan di KJ sih. Iya, karena Paris sudah merasakan ya kan. Paris sudah tidur, udah berapa jahitan waktu itu? Tapi Brian juga sangat kuat kok. Iya. Sorry coach, berarti coach harus undang saya main di baku hantam lagi nih berarti. Bisa. Kalau ditanya keunggulan ya saya masih ya karena ini boxing ya. KJ lebih punya pengalaman dan pernah menghajar CEO HSS sampai berapa jahitan saya lupa. Ya itu aja sih. Itu ya, siap 8 jahitan, siap. Nanti bermain di Rules Kickboxing bersama Om Rudy Golden Boy. Ternyata kickboxing memang sakit Pak latihannya asli. Karena aku tidak pernah berlatih kaki. Jangankan menendang orang, menendang bola aja tidak bisa. Tapi aku sudah mencintai kickboxing.
Sehingga aku tidak merasakan sakit lagi ketika berlatih kickboxing. Jadi mungkin ya pasti banyak yang meremehkan juga. Gimana sih Paris main boxing aja begitu, gimana bermain kickboxing. Jadi mungkin di pertandingan 7 Februari Redemption kita akan bayar kekecewaan teman-teman semuanya yang ada di sini. Aku akan bayar kekecewaan teman-teman yang ada di rumah setelah pertandingan ASS 6 kemarin. Jadi nanti di atas ring tidak ada lagi suara omongan. Cuman ada suara pukulan dan tendangan. Jadi kita lihat nanti 7 Februari ya Bang Rudi, izin Bang Rudi. Izin, abang dengar apa ngantuk nih bang? Abang dengar awak ngomongan? Dengar kan? Nah jadi ya itu dari aku. Silakan Bang Rudi kalau mau berbicara. Silakan dari Rudi Golden Boy. Sebelum saya bicara, mungkin saya nanya dulu ya ke Paris. Ini yakin lanjut nih? Yakin. Saya kan sudah pernah bilang di meja ini dengan orang yang sama, di tempat yang sama, saya berani bertanding di rules saya. Mantap, tepuk tangan dulu guys. Gentleman sejati, saya suka. Intinya terima kasih untuk Holy Wing Sports Show. Kali ini fight card-nya benar-benar gila-gila semua. Luar biasa banget. Lalu juga terima kasih juga buat Paris. Ya ini benar-benar redemption. Kita akan menebus, lebih tepatnya saya akan menebus kekecewaan saya kemarin. Karena Paris sudah merusak last dance saya. Jadi saya akan bikin indah lagi last dance saya melalui Paris. Jadi terima kasih Le. Apalagi ini juga bukan rulesnya Le Paris ya. Tapi dia sebagai seorang laki-laki, dia menepati janjinya, menepati omongannya. Dan kali ini benar-benar no drama-drama, kita benar-benar akan buktikan sebagai laki-laki, sebagai petarung. Intinya kita akan fight. Gak ada drama-drama kayak kemarin lagi. Ya, jangan podcast lagi Le ya. Begini ya, ini saksi. Untuk teman-teman yang ada di sini dan ada yang di rumah. Nanti waktu kita bertanding, jangan kau peluk aku ya. Kita main di tengah, kita adu pukul, adu tendangan di tengah. Aku sayang kamu Le. Nanti kau peluk, kau pukulik, Gak, aku dengkul kau. gak. Pokoknya jangan ada ngomong, jangan ada pelukan. Bisa? Suka-suka gue lah, gue yang tani lo yang ngatur. Nanti aku dipeluk lagi. Tapi ya udah, kita adu strategi di atas ring. Enggak, kemarin saya habis berguru dari Pulau Seribu. Oh iya gue lihat Kalau tuh. lihat konten saya ya. Gue lihat tuh. Ibu yang buat ngelawan Paris. Ya. Ya jadi persiapan saya juga serius. Nggak Serius ya? main-main. Oke. Menghadapi Paris Fernandes di rules kickboxing. Menghadapi Paris. Ya. Saya kali ini nggak terlalu percaya diri ya. Karena saya lihat persiapan Paris sangat bagus sekali. Tapi kalau dihitung pakai angka ya. Menurut saya 85% saya menang lah. Tapi saya kurang percaya diri. Gak percaya diri tapi 85%. 85% Le. Iya. Itu percaya diri. Gak percaya diri 30%. Itu gak percaya diri. Kalau percaya diri 90%. Nah. 90%, Iya. baik. Kalau nggak percaya diri 85%. Iya, 85%. Cuma 5% doang tuh nggak kepercaya dirinya, oke. Persiapan sama aja kayak kemarin, nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihin. Ya, saya udah ada pelatih baru ya, si Fuyun ya. Jadi ya saya jadi, ya intinya serius lah persiapan kali ini serius. Pokoknya saya akan hantam Paris dan saya dengar Paris ini udah banyak berlatih dengan banyak orang termasuk Ya. dengan murid saya juga kan. Jadi kurang lebihnya saya ini kakek gurunya dia kan. Wah. Kakek gurunya ini akan menghantam dia nanti di atas ring. Paris, gimana Paris? Udah mulai ngayal ceritanya. Udah mulai tak kemana-mana omongannya. Oke. Jawab dulu untuk Yahya. Kalau untuk rematch nanti mungkin saya akan keluar dari boxing. Wow, ya itu dia. Itu dia yang saya mau, mantap. Untuk Kakak Ungke, tanggapannya Kakak Ungke. Bagus, Oke saya? bagus. Oke. Kok pertengahan bagus. Oke, itu aja sih. Sekian terima kasih. Rulesnya di mana? Apakah MMA gitu? Terima kasih Seda.
Kalau menang itu kalau kata netizen itu udah pasti settingan. Jadi ini bukan settingan, jadi tahu artinya apa. Dia nggak akan menang gitu. Gitu. Ya, tapi kalau dia mau trilogi atau yang keempat, kan saya udah bilang ke Andika sama Mesa. Boleh juga karena dia mau membesarkan Combat Sport kan. Jadi saya dengan senang hati, saya siap menerima. Mungkin nextnya di Muay Thai, lalu di MMA. Tinggal dia aja berani apa enggak. Untuk Sedamen, aku belum memikirkan rules lain. Aku fokus dulu kickboxing, aku matangin kickboxing, aku bertanding. Setelah itu kita lihat situasi ya. Iya Oke? nanyanya yang bener dong, ini aja dia udah mau mundur kesian. Kau nanya lagi rules yang lain, gimana kau? Kayaknya dia pede kali ya. Karena di rulesnya dia pede kali ya. Oh pulang langsung jogging loh aku. Langsung jogging nih. Ini pertanyaan untuk Bang Paris nih. Seberapa confident Bang Paris bisa mengalahkan Coach Rudy? Apa nih kelebihan dari Coach Rudy dan kekurangan Coach Rudy yang Abang Paris lihat? Dan one more, kalau Bang Paris menang, who next Bang Paris? Apakah trilogi bersama KKJ ataupun menerima call out dari Kakak Ungki? Let's go. Kalau untuk trilogi sama KJ, kita lihat lagi nanti gimana. Karena KJ sekarang sudah jadi bestie. Udah bestie. Walaupun kami satu sama, kami sudah bestie. Aku sama KJ ini udah kawannya sangat dekat lah gitu. Dan kalau tadi si Bohong Nedi, ya, bohong. Bohong, homo dia. ya udahlah, bujang kau, keluar kan kata-kataku. Gitu saya baper, lihat baper. Iya, Marah. Oke. Siap. Enggak marah. Jadi akankah nanti bisa bertanding sama Ungke? Kita lihat, kan kalau Ungke menang. Kalau Ungke kalah kan jauh. Ya dari sini kita sudah bisa lihat apa yang dia bicara di media sosial mau dimanapun itu jangan dipercaya. Kemarin bilang, tapi saya tidak kalah sih. Kemarin bilang, dia yang bilang kalah menang baru lawan dia. Sekarang berubah lagi. Oh, udah gini, biar clear. Apapun kondisinya. Izin. Kayaknya aku banyak kali masalah hidupku ini. Di depan banyak yang nunggu. Jadi apapun situasinya ke depan, saya tetap siap. Kalau memang nanti potensinya bisa melawan Ungke, saya siap. Tuh kan berubah lagi. Gimana guys? Berubah terus ini. Bukan berubah. Ini dikelirkan. Tadi kan bercanda, ini dikelirkan. Apapun nanti situasi di depan, kalau misalnya ente menang ataupun kalah, kalau memang terus mengejar dan dapat kalibernya, kita gas. Siapa? Ayo. Gak ada yang takut. Di mana-mana yang menang dulu baru bisa lawan. Oke, menangin dulu. Tapi baru aku bisa lawan. selesain dulu masalahku satu-satu. Kan ini lagi mau tanding kickboxing sama Om Legend, Om Rudy kan. Ya sama ini dulu yang di depan mata gitu. Ungke! Ini adalah salah satu dari double co-main event kita untuk HSS Series 7. The Redemption. Kita akan melihat mereka. Sekali lagi ladies and gentlemen di Holy Wings Sports Show Series 7 The Redemption. Yahya Garcia akan berhadapan dengan Kakak Ungke. Teman-teman yang ingin mengabadikan fotonya, video, terserah. Apapun itu silakan. Silakan sekali lagi our one of double co-main event kita di HSS Series 7. Yahya Garcia versus Kakak Ungke. Brian versus KJ. Only on Holy Wings Sports Show Series 7 atau HSS Series 7 The Redemption tanggal 7 Februari 2026 dengan rules boxing. Brian versus KJ. Paris Fernandez versus Rudy Golden Boy.
Teman-teman sekali lagi bisa melihat pertandingan ini di tanggal 7 Februari 2026 di W Super Club Gatsu Jakarta Indonesia, atau bisa membeli PPV kita di video.com. Sekali lagi ini adalah our main event kita, Paris Fernandes versus Rudy Golden Boy. Only on HSS Series 7 The Redemption tanggal 7 Februari 2026.